Hai adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Mat Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas TPS. Nah, khusus kali ini kita membahas tentang bangun datar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa topik bangun datar ini keluar di UTBK tahun 2019 lalu. Jadi, di sini kami sudah menyediakan beberapa soal prediksi untuk kita bahas bersama. Nah, bagi kamu-kamu yang masih belum menonton channel kami, menonton video kami sebelumnya, silakan tonton semuanya supaya persiapan kamu semakin oke, ya kan, untuk menghadapi UTBK nantinya. Ya, tonton sampai habis supaya paham, gitu ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe video kami. Oke, langsung kita mulai. Nomor 1, ya. Oke, seorang petani memiliki sebidang sawah yang berbentuk persegi panjang dengan X tidak sama dengan 0, tapi di sini dikasih tahu panjang dan lebarnya dalam bentuk X, gitu ya. Nanti di sini panjangnya X 9 kurang 4X kuadrat dibagi X, satuannya meter, dan lebar 3X per 2X kurang 3 meter. Lalu ditanya, maka luas sawah petani tersebut dalam satuan luas meter persegi adalah berapa, gitu ya. Nah, ini sederhana. Jadi nanti di sini sudah kalian garis bawahi panjang dan lebarnya dalam bentuk X, ya. Sama seperti rumus luas persegi panjang yang kita ketahui, luas itu sama dengan panjang dikali lebar, gitu ya. Nah, panjangnya 9 dikurang 4X kuadrat dibagi X dikali lebarnya itu diketahui 3X per 2X dikurang 3. Nanti ini dalam satuan meter dikali ini juga dalam satuan meter, maka nanti satuan luasnya meter persegi, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuknya ini tidak ada di pilihan jawaban kita, maka kita hanya cukup dengan menyederhanakan saja sudah langsung memperoleh jawaban. Coba untuk menyederhanakan, kalau kita lihat pembilang dari yang sebelah kiri ini harus kita faktorisasi. Berarti kalian harus lancar memfaktorisasi. Berarti faktorisasi dari 9 kurang 4X kuadrat itu adalah 3 dikurang 2X dikali 3 ditambah 2X. Oke, itulah hasil faktorisasi dari pembilangnya. Nah, penyebutnya X, gitu ya. Nah, yang ini, yang kanan, ini tidak ada masalah. Kita letakkan saja 3X per 2X dikurang 3. Satuannya meter persegi. Nah, kalau misalkan kita sudah memperoleh yang seperti ini, tinggal menghabiskan mana yang bisa habis, gitu ya. Berarti kalau ini kan ada di bawah penyebutnya 2X kurang 3. Ini juga ini 3 kurang 2X, ini 2X kurang 3. Loh, berarti belum bisa ya, belum bisa kita faktorisasi, belum bisa kita habiskan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian lancar, boleh-boleh aja sebenarnya kalian habiskan, ya. Tapi karena posisi terbalik, maka nanti di sini ada minus di luar. Ya, ada minus di luar, nggak ada masalah. Nah, berarti yang lain tidak ada bisa. Oh, ini lagi. Oh, lagi habis ya. Oke, ini juga habis, gitu ya. Maka nanti sisanya yang belum dicoret atau yang belum habis sama dengan 3 dikali minus 1, gitu ya. Berarti minus 3 dikali 3 ditambah 2X, gitu ya. Nah, satuannya meter persegi. Maka pilihan jawaban yang benar adalah D, gitu ya. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Kita baca sama-sama. Perhatikan gambar 2 bangun persegi berikut. Berarti nanti di sini ada 2 bangun persegi, satu yang besar, satu yang kecil di tengah-tengah, gitu ya. Lalu katanya tentukan perbandingan luas daerah yang diarsir. Kita garis bawahi daerah yang diarsir. Yang pertama, luas daerah yang tidak diarsir. Yang kedua, dan luas seluruh persegi. Oke, berarti ada 3 yang mau kita bandingkan, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat nanti gambar seperti ini, panjang rusuk persegi yang besar itu katanya 2A, panjang rusuk persegi yang kecil itu katanya A. Itu hanya menyatakan bahwa panjang rusuk yang besar itu 2 kali panjang rusuk yang kecil, kira-kira seperti itu. Jadi kebetulan kalau misalkan kita lihat gambar, persegi yang kecil itu pas di tengah-tengah. Nah, supaya mempermudah, kalau misalkan kalian mau gampang, maka sebenarnya kalian bisa hanya membagi-bagi persegi kita ini. Coba kita bagi seperti ini, ya kan? Baru nanti ini juga kita belah, gitu ya. Pas di tengah-tengah, gitu ya.
Nah ini juga seperti itu, kita bagi. Oke, sampai sini aman. Nah kita bagi lagi melintang seperti ini. Oke, ini pas ya. Oke. Oke, nah jadi sudah nampak bangunnya agak lebih enak melihatnya ya. Nah kalau misalkan kalian mau menghitungnya gampang lagi, ini kan hanya hanya sebagai variabel. Nanti kalau misalkan ditanya perbandingan, kalian hanya boleh memasukkan berapa rusuk ini supaya dalam bentuk angka supaya perhitungan kalian semakin gampang gitu ya. Jadi nanti di sini kita anggap aja panjang rusuk yang persegi yang panjang yang besar ini anggap aja 8 satuan. Kita anggap aja 8 satuan. Berarti nanti kalau misalkan panjang dari sini ke sini 8, berarti yang kecil ini 2. Gitu ya. Berarti yang kecil ini 2. Oke, itu 2. Maka di sini ke sini juga 2. Oke. Bisa ya? Nanti ini ke sini juga 2 gitu ya. Nah, sampai sini aman gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan itu 2 ya kan? Ini 2 ya kan? Ini juga 2, dari sini ke sini juga 2. Berarti nanti kalian bisa menghitung luas satu segitiga yang kecil ini. Coba abang buat tandai di sini yang warna biru. Oke, ini kan segitiga siku-siku gitu ya. Maka nanti kalau untuk mencari luas langsung saja setengah alas kali tinggi. Sementara alasnya 2, tingginya 2. Maka luas satu segitiga yang kecil ini setengah kali 2 kali 2. Oke, itu gampang ya. Setengah kali 2 kali 2. Berarti nanti luas yang ini aja 2 gitu ya, 2. Lalu nanti di sini kan ada 3 segitiga yang kecil yang diarsir. Berarti ada 3 kali 2 luasnya. Berarti luas arsir itu sama dengan, berarti ada 3 kali 2-nya, berarti 6 satuan luas. 6 satuan luas. Nah, kalau misalkan luas total oke, luas total ini kan sama kayak 8 kali 8 gitu ya. Rumus luas persegi. Berarti ada 64 gitu. 64 satuan luas. Lalu kalau misalkan ditanya luas yang tidak diarsir. Oke, luas yang tidak diarsir. Berarti sisanya dong. Ini luas total, ini luas yang diarsir. Berarti sisanya. Berarti 64 dikurang 6. Ini sama dengan 58 gitu ya. 58. Oke, berarti kita udah bisa langsung masuk ke perbandingan luasnya. Yang pertama, luas arsir. Luas arsir tadi 6 banding luas yang tidak diarsir 58 banding luas seluruhnya 64. Oke, jadi kalau perbandingan biasanya kita ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Maka kita bagi dengan KPK-nya semua, FPB-nya gitu ya. FPB dari 6, 58, 64 itu 2. Maka semuanya kita bagi 2. Kalau ini kita bagi 2, 3. Ini bagi 2, berarti hasilnya 29 gitu ya. Ini bagi 2 berarti 32. Inilah dia perbandingannya. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kita baca dulu sama-sama. Perhatikan, pada sebuah permainan tradisional, lingkaran kecil, lingkaran besar, sekumpulan anak sekolah dasar membuat lingkaran seperti gambar di bawah ini. Jika jari-jari lingkaran berikut diasumsikan adalah 1, 2, 3, 4 meter gitu ya. Manakah pernyataan berikut yang benar sesuai dengan gambar di bawah gitu ya. Nah, nanti pilihannya sambil lalu kita bacakan ya kan. Kita baca sekalian menjawab nanti. Cuman kita fokus ke sini. Cuman nanti di pilihan ini kalau kita lihat pasti perbandingan luas. Maka nanti di sini walaupun kita menghitung lingkaran, pi-nya nanti kita hilangkan saja karena yang ditanya perbandingan. Karena nanti dia habis gitu ya. Saling membagi. Nah, yang pertama kita anggap ini lingkaran yang satu dulu ya. Artinya luasan yang pertama, baru yang ini luasan yang kedua. Ya, luasan yang kedua dalam artian hanya yang diarsir ini aja. Ini luasan yang ketiga, ini luasan yang keempat, gitu ya. Nah, kita tentukan luasnya masing-masing. Kalau luasan yang pertama, ini luasnya pasti 1 kuadrat karena jari-jarinya 1 gitu ya. 1 kuadrat berarti 1. Pi-nya kita hilangkan karena kan rumusnya pi
R kuadrat, 1 kuadrat gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan luasan yang kedua, berarti luasan lingkaran yang besar, yang sedang ini, yang berjari dari 2, dikurang luasan lingkaran yang berjari dari 1. Berarti artinya nanti langsung saja 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat gitu ya. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, berarti 4 dikurang 1, berarti luas yang ini 3. Bisa ya? Nah, lalu luasan yang ketiga, yang tidak diarsir, yang agak lebih besar. Maka nanti itu luasan yang luas lingkaran yang jari-jarinya 3 dikurang luas lingkaran yang jari-jarinya 2. Berarti 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat, 9 dikurang 4, 5 gitu ya. Oke. Nah, lalu lingkaran yang diarsir yang lebih besar ini, luasan yang keempat gitu ya. Berarti luas lingkaran yang berjari-jari 4 dikurang luas lingkaran yang berjari-jari 3. Berarti 4 kuadrat kurang 3 kuadrat, 16 kurang 9, 7. Oke, itulah luas arsiran ini yang besar gitu ya. Lalu di sini nanti ada kita sebut luas total. Artinya luas total itu luas lingkaran semuanya. Berarti anggap aja luas lingkaran yang besar ini yang paling besar. Langsung aja 4 kuadrat 16 gitu ya. 16. Oke. Nah, karena kita sudah mendapatkan luasnya masing-masing, luas 1, luas 2, 3, dan 4 dan luas total, maka kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, perbandingan luas lingkaran yang diarsir adalah 3:7. Yang diarsir kan ini. Ya kan? Luas 2 dengan luas 4, berarti 3:7. Benar ya? Ini 3:7. Oke, ini benar. Pernyataan 1 benar. Lalu pernyataan 2, perbandingan luas yang tidak diarsir adalah 1:3. Yang tidak diarsir luasan yang pertama banding luasan yang ketiga nanti. Sementara ini perbandingannya 1:5. Ini 1:3. Salah. Berarti ini salah. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut yang sini. Perbandingan luas lingkaran yang diarsir terhadap seluruh lingkaran adalah 5:8. Artinya perbandingan luas lingkaran yang diarsir berarti nanti yang ini 3 dan 7. Berarti 3 tambah 7, 10 gitu ya. Terhadap seluruh lingkaran. Seluruh lingkaran total 16. Berarti bisa kita katakan 3 tambah 7, 10. Berarti 10 berbanding total tadi 16. Gitu ya. Nah, itu kan belum dalam bentuk sederhana. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 5:8. 5:8. Benar ya? Oke, pernyataan yang 3 benar. Masuk ke pernyataan yang keempat. Perbandingan luas lingkaran yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir 1 dan 5, ya kan? Atau 1 dan 3 ini, luas 1 dan luas 3. Terhadap lingkaran yang diarsir. Berarti yang tidak diarsir tadi 1 tambah 5, 6. Yang diarsir 3 tambah 7, 10. Berarti bisa kita katakan 6:10. Belum sederhana. Kalau disederhanakan 3:5. Sementara di sana 5:3. Berarti salah. Oke, maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Berarti jawabannya adalah B. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Kita baca dulu sama-sama. Jika diketahui AC sama dengan 16 cm, segitiga ABC siku-siku di C gitu ya, dan CD merupakan garis tinggi, ya kan? Berapakah panjang CD? Oke, berarti ditanyanya berapa panjang CD. Oke, lalu katanya putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan di atas, gitu kan? Oke, ini pernyataan satunya dikasih tahu BC-nya sama dengan 12 cm. Pernyataan 2 keliling segitiga ABC 48 cm, ya. Nah, ini penjelasan untuk pilihan ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, jadi kamu boleh tonton ya di situ. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang seperti ini. Kita tulis dulu apa yang diberitahu di gambar kita. Jadi kalau seandainya AC sama dengan 16, oke, yang ini dikasih tahu. Lalu untuk pernyataan 1 sebentar dulu ya. Kalau seandainya di segitiga, ini ada segitiga siku-siku di C, lalu ini garis tingginya diberitahu, maka kalau misalkan nanti untuk mencari garis tingginya seperti ini bisa digunakan rumus kesebangunan ya. Dengan rumus yang pertama untuk mencari CD, berarti itu sama dengan akar dari DB ya, DB dikali DA. Ini berdasarkan rumus kesebangunan. Lalu kalau berdasarkan luas, berarti nanti di sini bisa kita katakan si CD itu sama dengan
Berarti nanti sisi penyikunya berarti AC dikali CB, itu sisi penyikunya gitu ya, dibagi sisi miringnya AB. Oke, nanti ini adalah dua rumus untuk menentukan panjang garis tinggi yang ditarik dari sudut penyikunya gitu ya. Nah, lalu katanya kita ambil dulu pernyataan 1. Nah, dikasih tahu AC-nya 16, pernyataan 1 diberitahu BC-nya 12. Jadi kalau misalkan BC-nya diberitahu 12, ini kan segitiga siku-siku. Berarti bisa langsung kita cari berapa panjang AB berdasarkan teorema Pythagoras. Sehingga lengkaplah sudah sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini. Berarti untuk mencari CD bisa kita gunakan rumus yang bawah ini gitu ya. Artinya apa? Kesimpulan pertama yang kita peroleh, pernyataan 1 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Nah, untuk yang kedua, anggaplah ini tidak ada lagi, gitu kan? Nah, keliling segitiga BC katanya 48, artinya AB tambah BC tambah AC 48, gitu ya. Lalu ini 16, berarti kita akan dapat angka dalam bentuk penjumlahan AB tambah BC. Gitu ya, AB tambah BC karena ini diberitahu, gitu kan? Nah, kalau misalkan ada dua variabel seperti ini, kita tidak akan bisa menjawab karena kita belum tahu pasti berapa panjang AB atau BC, gitu ya. Sehingga dalam hari ini pernyataan 2 tidak bisa kita pakai, ya kan? Kalau hanya pernyataan 2 tidak bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan di atas. Maka dari sini jawabannya 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Artinya jawabannya adalah A ya, 1 saja cukup tapi 2 saja tidak cukup. Oke, nomor yang terakhir nomor 5 kita baca dulu soalnya ya. Nah, diberitahu gambar seperti ini ya, ada dua segitiga yang saling sebangun gitu ya. Lalu katanya untuk menentukan panjang ST, yang ini ya, panjang ST diberikan pernyataan di bawah ini. Jadi di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama panjang RT katanya 4 cm, panjang QT 6 cm, lalu katanya panjang PQ sama dengan TQ gitu ya. Lalu katanya putuskan apakah pernyataan 1, 2, dan 3 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan di atas gitu. Artinya kita harus bisa mencari panjang ST. Nah, di sini ada 5 pilihan ya. Lalu nanti di sini coba kita lihat di situ ada segitiga RST dengan segitiga RPQ. Kita perhatikan bahwa segitiga itu kedua segitiga itu adalah segitiga yang saling sebangun. Maka ke dalam kesebangunan bisa kita tulis persamaan ST dibagi ya, ST dibagi PQ gitu ya. PQ itu pasti sama dengan RT dibagi RQ ya, sama juga dengan RS per RP. Oke, jadi inilah persamaan kesebangunan yang bisa kita tuliskan atau kita ambil dari segitiga yang di atas sana. Lalu kita mau menentukan berapa panjang ST ini. Artinya bisa kita ambil 2 persamaan ini saja atau bisa juga kita ambil ini dengan ini gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke pernyataan. Andaikan kita ambil pernyataan 1 saja, yaitu panjang RT sama dengan 4. Anggaplah di sini 4 cm. Lah, kalau misalkan nanti dikasih tahu RT, berarti kan kita menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Lalu hanya yang ini diberitahu, sementara di sini ada 4 variabel yang diketahui, dicari gitu ya. Ada 4 variabel yang dibuat, lalu hanya 1 dikasih tahu, nggak mungkin dapat. Berarti nanti kalau hanya 1 saja itu tidak akan bisa menjawab atau mencari ST, gitu ya. Maka dari sini pernyataan jawaban yang E itu pasti salah, gitu ya. Karena 1 saja tidak cukup. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ambil tambahkan pernyataan yang kedua, yaitu panjang QT sama dengan 6 cm. Tambahkan pernyataan kedua 6 cm. Sama saja. RT diketahui, baru RQ diketahui ya. RQ diketahui dari mana? Yaitu jumlah panjang RT tambah TQ.
Ya kan? Itu berarti 10, nanti ini dikasih tahu, sama saja. Karena PQ-nya belum ada. Toh belum bisa kita temukan jawabannya. Berarti nanti yang A dari pilihan ini belum bisa juga gitu ya. Lalu, andaikan kita tambahkan pernyataan yang ketiga, yaitu apa? PQ sama dengan TQ. Artinya karena TQ 6, PQ-nya juga 6. Nah, baru udah bisa kita cari. Berarti di sini ST ditanya, PQ sudah ada, ya, RT sudah ada, RQ juga sudah ada, gitu ya. Maka kita bisa mencari panjang ST. Jadi dari sini bisa kita simpulkan pernyataan 1, 2, dan 3 harus ikut bersama-sama supaya bisa kita tentukan panjang ST-nya. Maka jawaban yang kita peroleh adalah C. Oke, jadi demikianlah video kita hari ini. Jadi mudah-mudahan kamu terbantu, gitu ya. Nah, jadi dari sini teruslah giat berlatih dan tonton terus video kami, ya. Jadi ingat, terus semangat untuk menyambut UTBK 2020. Semangat!